9 hal yang harus dilakukan untuk tabungan Hari Raya Kurban. Walau ekonomi sedang tidak baik-baik saja, sebelum lanjut klik dulu tombol like dan subscribe ya, dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk, langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, mari kita tarik napas dalam-dalam dulu. Karena belakangan ini rasanya kalau melihat berita ekonomi global itu lebih seram daripada melihat tagihan listrik yang telat bayar ya Bu. Judul video kita hari ini memang agak berat. 9 hal yang harus dilakukan untuk tabungan Hari Raya Kurban walau ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Karena kita tahu sendiri, kondisi dunia sedang tidak menentu yang imbasnya sampai ke harga minyak goreng dan beras di pasar bawah. Penting sekali kita bahas ini sekarang, karena kurban bukan cuma soal ibadah setahun sekali, tapi soal harga diri emak-emak yang pengen membahagiakan keluarga dan berbagi ke sesama tanpa harus mengorbankan uang sekolah anak. Menurut artikel yang saya baca di laman Ekonomi Syariah, kunci utama berkurban di tengah krisis adalah manajemen prioritas yang sangat ketat karena niat yang tulus saja tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan strategi keuangan yang cerdas. Jadi, ayo kita bedah pelan-pelan supaya tahun depan ibu bisa tersenyum bangga melihat kambing atau sapi atas nama keluarga tanpa perlu merasa tercekik secara finansial karena kita adalah manajer keuangan rumah tangga yang paling tangguh sedunia. Langkah pertama yang paling logis adalah melakukan audit total terhadap pengeluaran siluman yang sering muncul tanpa permisi seperti biaya, langganan aplikasi yang tidak ditonton, atau jajan kopi yang harganya setara dengan 1 kilogram daging ayam. Ibu harus sadar bahwa ekonomi global yang tidak menentu ini membuat harga barang naik perlahan tapi pasti. Jadi memotong hal-hal kecil yang tidak penting adalah cara paling nyata untuk mengumpulkan uang receh demi receh. Bayangkan, kalau ibu bisa menyisihkan Rp10.000 saja setiap hari dari hasil tidak jajan gorengan, dalam setahun itu sudah terkumpul Rp3.600.000 yang sudah cukup banget buat beli 1 ekor kambing ukuran sedang. Jangan remehkan kekuatan uang receh, karena di tangan ibu-ibu yang teliti, uang kembalian belanja sayur bisa berubah jadi hewan kurban yang gagah kalau kita disiplin menyimpannya dalam wadah khusus yang tidak boleh dibuka sampai waktunya tiba. Cara kedua adalah dengan mencari penghasilan tambahan yang sifatnya fleksibel dan bisa dikerjakan di sela-sela kesibukan mengurus rumah tangga, seperti menjual jasa atau barang sesuai keahlian ibu. Kalau ibu pintar membuat kue atau ahli menjahit, ini saatnya memasarkan kemampuan itu ke grup WhatsApp rukun tetangga atau wali murid sekolah anak. Karena ekonomi yang sulit menuntut kita untuk lebih kreatif dalam menjemput rezeki. Misalnya begini, daripada cuma scroll media sosial sampai jempol keriting tanpa hasil, mending ibu tawarkan jasa titip beli barang di pasar pagi bagi tetangga yang malas bangun subuh dengan biaya jasa Rp5.000 per orang. Kalau ada 10 tetangga yang menitip, ibu sudah dapat Rp50.000 sehari, yang kalau dikumpulkan selama 1 bulan saja, hasilnya sudah sangat lumayan untuk menambah pundi-pundi tabungan kurban kita. Ketiga, ibu harus mulai masuk ke sistem tabungan kurban kolektif yang biasanya dikelola oleh pengurus masjid atau komunitas pengajian karena sistem cicilan bulanan terasa jauh lebih ringan daripada membayar tunai di akhir. Ekonomi yang tidak baik-baik saja sering membuat kita tergoda memakai uang di dompet untuk keperluan mendadak. Tapi kalau sudah masuk ke tabungan kolektif, mental kita akan otomatis menganggap uang itu sudah tidak ada. Contoh nyata yang sering terjadi adalah saat kita punya uang Rp200.000 di saku, rasanya ingin sekali beli daster baru atau skincare yang lagi diskon besar-besaran. Tapi kalau uang itu sudah dipotong di awal bulan untuk cicilan kurban, kita akan dipaksa untuk mencukupkan uang yang tersisa tanpa merasa terbebani secara mental karena targetnya sudah jelas dan terarah.
Langkah keempat adalah dengan melakukan penghematan pada biaya transportasi atau penggunaan listrik yang seringkali bocor tanpa kita sadari setiap harinya. Coba Ibu perhatikan, seringkali kita menyalakan lampu di ruangan yang tidak dipakai atau bolak-balik keluar rumah pakai motor hanya untuk beli 1-2 barang yang lupa dibeli saat belanja pagi. Kalau Ibu bisa menghemat pemakaian listrik dengan mencabut kabel yang tidak perlu atau mengurangi frekuensi keluar rumah yang tidak mendesak, selisih tagihan listrik itu bisa langsung dialihkan ke celengan kurban. Logikanya sederhana saja. Kalau tagihan listrik turun Rp100.000 per bulan karena kita lebih hemat, dalam 10 bulan kita sudah punya tambahan Rp1 juta yang sangat berarti untuk menambah bobot hewan kurban yang akan kita beli nanti. Cara kelima yang sangat ampuh adalah dengan mengadakan sistem tukar tambah barang bekas layak pakai yang ada di rumah Ibu melalui marketplace atau grup jual beli lokal. Pasti ada saja barang di gudang seperti mainan anak yang sudah tidak dipakai atau alat dapur yang cuma jadi pajangan karena Ibu lapar mata saat melihat iklan di televisi beberapa waktu lalu. Daripada barang-barang itu cuma berdebu dan bikin rumah penuh, lebih baik dijual murah saja, supaya berubah jadi uang tunai yang bermanfaat untuk ibadah kurban. Contohnya seperti blender lama yang masih bagus tapi sudah diganti model baru, jual saja Rp100.000 daripada jadi sarang laba-laba, toh uangnya bisa langsung masuk ke pos tabungan kurban dan rumah pun jadi lebih lega untuk bernapas. Keenam, Ibu perlu lebih teliti dalam memanfaatkan promo atau diskon belanja bulanan dengan cara membandingkan harga antar toko retail demi mendapatkan harga paling miring. Di tengah ketidakpastian ekonomi ini, selisih harga Rp1.000 atau Rp2.000 antar toko sangatlah berarti jika dikalikan dengan jumlah barang yang kita beli setiap bulannya. Ibu jangan malas untuk mengecek brosur promo mingguan karena seringkali ada diskon besar untuk bahan pokok yang bisa membantu kita menyisihkan sisa uang belanja secara konsisten. Bayangkan kalau dari setiap belanja bulanan, Ibu bisa hemat Rp50.000 saja. Dalam setahun itu sudah terkumpul Rp600.000 yang bisa jadi pelengkap untuk membeli hewan kurban impian kita. Langkah ketujuh adalah dengan memulai budaya puasa belanja baju atau pernak-pernik dekorasi rumah selama 1 tahun penuh sampai Hari Raya Kurban tiba. Kita sebagai ibu-ibu seringkali merasa butuh baju baru saat ada acara kondangan atau arisan. Padahal isi lemari sudah menumpuk dan banyak yang baru dipakai sekali 2 kali saja. Coba Ibu tantang diri sendiri untuk tidak membeli satu pun pakaian baru dan gunakan uang yang biasanya dialokasikan untuk fashion itu ke dalam tabungan khusus. Contoh nyatanya adalah saat ada tren baju gamis terbaru. Ibu harus kuat iman dan ingat bahwa pahala kurban jauh lebih berkilau daripada payet di baju baru yang hanya dipakai sebentar saja. Cara ke-8 adalah dengan memanfaatkan program tabungan emas sebagai sarana menyimpan dana kurban karena nilai emas cenderung lebih stabil saat ekonomi global sedang goyang. Ibu bisa mulai membeli emas dalam jumlah sangat kecil melalui aplikasi terpercaya. Setiap kali ada uang sisa belanja agar nilai uang tersebut tidak tergerus inflasi, kelebihannya adalah saat harga hewan kurban naik di tahun depan. Biasanya harga emas juga ikut naik sehingga daya beli kita tetap terjaga dan tidak kaget dengan lonjakan harga kambing atau sapi. Misalnya, Ibu menyisihkan uang seharga 0,1 gram emas setiap minggu. Maka tanpa terasa, dalam setahun, Ibu sudah punya tabungan logam mulia yang nilainya cukup untuk seekor hewan kurban yang gagah. Terakhir, langkah ke-9 adalah dengan selalu melibatkan doa dan niat yang kuat agar setiap usaha kecil kita diberkahi dan dibukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ekonomi dunia boleh saja sedang lesu dan membuat kita cemas, tapi rezeki Tuhan itu luas dan tidak pernah tertukar bagi hamba yang mau berusaha dan bersungguh-sungguh ingin beribadah. Jangan pernah merasa kecil hati
kalau tabungan masih terasa sedikit, karena yang paling penting adalah konsistensi kita dalam menyisihkan sebagian harta demi menjalankan perintah agama. Percayalah bahwa setiap butir beras yang kita hemat dan setiap rupiah yang kita simpan dengan penuh perjuangan akan bernilai ibadah yang luar biasa di mata Sang Pencipta dan mendatangkan keberkahan bagi seisi rumah. Kesimpulannya, Bu, berkurban di tengah ekonomi yang sulit memang butuh perjuangan ekstra. Seperti saat kita harus melerai anak-anak yang rebutan mainan sambil menggoreng tempe di dapur. Kita harus sadar bahwa menjadi manajer keuangan keluarga di masa krisis ini adalah tugas mulia yang menuntut kita untuk tetap waras dan cerdas dalam memilah mana keinginan sesaat dan mana kewajiban ibadah yang abadi. Jangan sampai kita terlihat mewah di media sosial, tapi kewajiban berkurban malah terabaikan. Karena kita gagal mengatur skala prioritas dalam pengeluaran harian yang seringkali bocor halus. Tetaplah optimis karena badai ekonomi pasti akan berlalu dan setiap tetes keringat kita dalam mengumpulkan uang kurban tidak akan pernah sia-sia. Mari kita saling menyemangat sesama ibu-ibu hebat agar tahun depan kita semua bisa berkumpul di lapangan dengan hati yang tenang melihat hasil kerja keras kita terwujud dalam bentuk hewan kurban. Ibu adalah pahlawan tanpa tanda jasa di dalam rumah yang mampu mengubah uang Rp1.000 menjadi keberkahan yang luar biasa. Jadi, jangan pernah menyerah dengan keadaan sekarang. Semangat terus untuk para ibu pejuang kurban. Karena usaha yang kita lakukan hari ini adalah investasi terbaik untuk kebahagiaan kita dan keluarga di masa depan. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita serta episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.